Ternyata, ada dua orang yang punya nama panjang di kota kecil ini. Aku dan dia yang di sana tengah bicara dengan tiang listrik. Namaku Untung Imamat Kaspar Sairo Estejun Darsuan Obedi Anoyo Lumagu. Aku sendiri lupa urutannya, hanya pemberi nama, yakni ayahku, yang mengingat urutan namaku. Kata beliau, ia menamaiku demikian karena terinspirasi oleh kawan-kawan yang berotak cemerlang bahkan jenius. Kumulai saja mengenai nama teman ayahku. Untung adalah teman ayahku yang sangat pandai di sekolah. Beliau suka berkebun. Tanaman labu kuning yang ia tanam seberat 70 kg. Mungkin sudah sebesar sapi. Sekarang yang bernama itu sudah menjadi dekan di sebuah fakultas kedokteran. Semoga aku bisa seperti itu. Lumagu adalah seorang pelajar yang nyambi sebagai kuli panggul di pasar sepulang sekolah. Uang yang ia peroleh dari mengangkut barang di pasar ia kumpulkan membeli sepeda bekas. Sepeda itu diperbaiki menjadi beca barang. Dengan beca itu, uang yang ia dapat di pasar berlipat 15 kali banyaknya. Lalu ia membeli beberapa sepeda bekas lagi untuk dijadikan becak pengangkut barang dan disewakan kepada teman-temannya. Uangnya semakin banyak terkumpul sampai ia mampu membeli beberapa sepeda motor bekas. Sepeda motor ini dibuatnya menjadi becak bermotor yang disewakan untuk mengangkut orang dari pelosok desa ke pasar dan sebaliknya. Tentu saja sekaligus membawa barang orang yang diangkutnya bukan. Sekarang Lumagu sudah memiliki ratusan armada angkutan kota dan bis antar provinsi. Semoga aku bisa seperti itu. Imamat adalah seorang pelajar yang suka membaca. Tidak hanya itu, ia tahu caranya untuk mudah mengingat apa saja yang pernah dibacanya. Sering ia melantunkan bacaannya layaknya sebuah lagu. Kata ayahku, Imamat mampu membaca buku sejarah setebal 255 halaman dalam waktu sehari saja. Ia mengingat apa saja yang ia baca. Sekarang teman ayahku menjadi staf ahli presiden. Semoga aku bisa seperti itu. Anoyo berparas tampan, disukai banyak pelajar putri. Tetapi tidak hanya itu, ia pandai merangkai kata dan menulis puisi. Ia menguasai 8 bahasa asing. Sekarang bekerja di kedutaan. Semoga aku bisa seperti itu. Kaspar adalah teman ayahku paling nakal. Ia kerap mengambil rokok guru yang tertidur di kelas. Rokok itu dijualnya untuk bisa membeli bapau di kantin. Ia tidak merokok sama sekali. Sekarang beliau menjadi ahli paru berlisensi internasional. Semoga aku bisa seperti itu. Obedi seorang yang doyan makan. Tidak heran kalau tubuhnya bulat seperti huruf awal namanya. Ia menyukai tata boga alias masak-memasak. Ia pernah menang lomba membuat kudapan alternatif dari berbagai bahan selain beras. Lomba itu tingkat nasional. Sekarang ia menjadi pemilik beberapa restoran ternama. Semoga aku bisa seperti itu. Sairo adalah lelaki yang suka merias diri. Selalu tampil necis kemanapun ia pergi. Sejak berteman dengannya, rambut ayahku tidak berkutu lagi. Malahan, rambut lebat ayahku sering dijadikannya sebagai model cukur pria untuk ketiga kakak-kakaknya pengusaha salon kecantikan. Berkat dialah ayahku pernah menjadi model sampul majalah. Sekarang ia menjadi pengusaha salon kecantikan khusus para artis. Salah satunya adalah tempat ibuku bekerja. Namanya menjadi sebuah merek produk kecantikan. Kini ia berdomisili di Tokyo. Semoga aku bisa seperti itu. Darsuan adalah lelaki tegar yang di masa kecilnya saja rela menggantikan ayahnya terkurung dalam penjara karena sengketa batas tanah. Ia mudah terenyuh melihat anak yatim atau piatu seperti dirinya. Ia menyukai kerja bergotong royong dalam segala hal. Ia menamatkan kuliahnya dengan terseok-seok namun akhirnya terlewati dengan sangat memuaskan. Ia cum laude, dan ia mendapatkan beasiswa pasca sarjana ke negeri Kincir Angin, Belanda. Sekarang ia menjadi pengacara tersohor dan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak tak mampu. Semoga aku bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah Estejun. Iya, itu orangnya yang bernama Estejun, seru ayahku dari belakang. Hah, hampir saja bola mataku menggelinding. Aku kaget sekaget-kagetnya. Kalau mau tahu tentang Estejun, dekati dan temani saja ia mengobrol, kata ayahku. Aku ragu. Sudah, pergilah.
Kamu akan terpukau dibuatnya. Kata-kata ayah membuatku penasaran. Kudekati lelaki kumal itu di dekat tiang listrik. Aku duduk di dekatnya. Ku pertajam telinga untuk dapat menangkap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Panca inderamu memudahkan otakmu bekerja. Camkan itu, kata lelaki itu. Oh, iya, Om. Aku tergagap. Kamu jangan seperti Vincent van Gogh. Ia mengiris daun telinganya karena menurutnya itu tak penting. Sebodoh itukah Maha Pencipta? Dia memang sakit mental. Lalu kamu sakit atau sehat, batinku? Kau pikir aku gila? Hanya orang sehatlah yang bisa menilai seseorang itu gila atau bukan. Dan hanya orang gila yang bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak. Iya, Om. Aku kembali tergagap lagi. Siapa namamu? Namaku panjang, Om. Bodoh sekali orang yang memberimu nama itu. Lebih baik namamu si tinggi. Kalau panjang, berarti kau sudah rata dengan tanah. Kalau namamu tinggi masih cocok dengan postur tubuhmu yang jangkung. Apa kamu diberi nama panjang dengan harapan semoga cepat kau mati, rata dengan bumi? Pemberian nama itu sangat penting. Di sana ada harapan. Banyak orang tua memberi nama anaknya dengan nama-nama orang terkenal dengan harapan kelak anak tersebut seterkenal pemilik nama terdahulu. Camkan itu. Oh, maksudku, namaku ada 9, Om. Namamu 9? Baru tahu aku ada yang seperti ayahku. Namaku juga 9. Siapa namamu? Untung Imamat Kaspar Sairo Estejun Darsuan Obedi Anoyo Lumagu, Om. Kataku kaget di ujung kalimat sebab baru kali ini aku cepat mengingat urutannya. Oh, namamu untung Imamat Kaspar Sairo Estejun Darsuan Obedi Anoyo Lumagu. Ia tersenyum sebelah wajahnya saja. Yang sebelah lagi tampak tanpa ekspresi. Aku pun tersenyum tetapi bukan membalas senyuman lelaki itu. Aku mengangguk-angguk mengakui perkataan ayahku. Lelaki ini orang cerdas. Bagaimana bisa namamu paling tengah sama dengan nama depanku? Ayahku sangat mengagumimu dan mengidolakanmu juga, Om. Kataku, siapa nama ayahmu? Raja Nankayo, Om. Raja Nankayo, yang ulang tahun ke-55 Senin depan. Kembali wajah lelaki itu senyum sebelah. Kumisnya yang beruban berjingkrak-jingkrak di bibirnya yang hitam. Aku terdiam mencoba mengingat-ingat ulang tahun ayahku. Kalau kau benar anaknya, mestinya kau mengingatnya. Tak apalah, hanya orang yang menyayangi kitalah yang mengingat ulang tahun kita. Itu pertanda seseorang bersyukur memiliki kita. Aku hampir menangis dengan perkataan Estejun. Dulu, ketika kami masih SD kelas 5, ayahmu selalu membawakanku buku tulis jualan kakekmu. Saban hari ia lakukan itu agar aku mau mengajarinya matematika. Aku kasihan, lalu ku kembalikan buku itu kepada kakekmu tanpa sepengetahuan ayahmu. Kalau nama Om, siapa? Namaku Estejun Zetro Mangampin Angkupan Robin Hood Juara Luga Dorlin Sasalem. Aku tertawa karena tak mengingat urutan nama itu seperti Estejun mengingat urutan namaku. Ia melirikku tanpa berkata apapun. Apa di dalam tasnya, Om? Sungguh kamu mau tahu isinya? Tawanya masih sebelah wajah. Aku mengangguk pertanda ingin tahu isi tas itu. Nasibku memang tidak baik beristrikan Astuti. Tetapi jauh lebih buruk nasib 7 lelaki pemilik isi tas ini, ujar Estejun membuka tasnya. Dari sana ia keluarkan bungkusan kain berwarna hitam. Apaan isinya, Om? Tanyaku penuh rasa penasaran lalu membantu lelaki itu membuka bungkusannya. Apa ini? Ini alat kelamin pria yang selingkuh dengan istriku. Sudah kukeringkan dengan air raksa. Aku lemas. Semoga aku bisa seperti itu. Maksudku, semoga aku tidak seperti itu.